menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Oleh Mukarromah Fauziana. Jual beli. Pengertian jual beli. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat penjual dan pembeli adalah berakal, yaitu bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Balik. Meskipun balik menjadi syarat sah jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balik tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil dengan kehendak sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Rukun dan syarat objek yang dijual belikan. Suci, bukan benda najis. Ada manfaatnya, yaitu bermanfaat. Dapat diserah terimakan. Contoh yang tidak bisa diserah terimakan adalah ikan di dalam laut. Milik penjual, milik sendiri atau milik orang yang diwakili, dan diketahui oleh penjual dan pembeli, seperti wujud, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya jelas dan diketahui oleh dua belah pihak. Rukun dan syarat akad jual beli atau ijab dan kabul. Ijab dan kabul berhubungan. Materi ijab kabul berhubungan secara langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya, benda yang dimaksudkan penjual dan pembeli sama. Bermakna mufakat. Penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan. Tidak disangkutkan urusan orang lain. Contoh, saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Tidak berwaktu. Tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Hutang piutang. Hutang adalah kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Sementara piutang adalah hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Rukun dan syarat hutang piutang. Rukun, orang yang berhutang dan berpiutang. Syaratnya, balik dan berakal. Rukun barang atau harta yang dihutangkan. Syaratnya, jelas jumlah, kadar, dan takarannya. Rukun akad ijab kabul. Syaratnya, tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Riba. Riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Macam-macam riba. Yang pertama, riba nasi'ah. Bunga atau kelebihan yang diperoleh dari pinjaman uang yang pembayarannya ditangguhkan. Contoh, A meminjam uang 1 juta rupiah dari B dengan bunga 10% per bulan. C meminjam uang 500.000 rupiah dari D dengan syarat mengembalikan 600.000 rupiah setelah 3 bulan. Yang kedua, riba fadal. Tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Contoh, A menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas. B menukar 1 liter beras dengan 1,5 liter beras. C menukar 1 kilogram gula dengan 1,2 kilogram gula. Jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern. Jual beli online dengan riba. Membeli smartphone keluaran terbaru dengan sistem cicilan. Bunga yang dibebankan oleh platform online tersebut sangat tinggi, bahkan melebihi 2% per bulan.
atau sistem cicilan dengan bunga tinggi. Bunga bank. Meminjam uang di bank dengan bunga tertentu merupakan bentuk riba. Jual beli secara kredit menggunakan leasing. A ingin membeli sebuah motor sport seharga 50 juta rupiah. A tertarik dengan program leasing yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan. Skema yang ditawarkan, uang muka atau DP 10 juta rupiah. Jangka waktu cicilan 36 bulan. Angsuran bulanan 2,5 juta rupiah. Tampaknya menguntungkan, tetapi perhatikan hal berikut. Total angsuran 2,5 juta rupiah kali 36 bulan sama dengan 90 juta rupiah. Keuntungan perusahaan leasing adalah 90 juta rupiah dikurangi harga motor yaitu 50 juta rupiah, sama dengan 40 juta rupiah. Ciri-ciri transaksi riba. Adanya pengambilan keuntungan yang tidak seimbang antara pihak yang memberi dan menerima pinjaman atau barang. Adanya penambahan atau pengurangan nilai pinjaman atau barang tanpa alasan yang sah. Ada syarat-syarat yang memberatkan salah satu pihak. Dampak riba menimbulkan rasa tidak adil dan kecewa bagi pihak yang dirugikan, mendorong sikap tamak dan serakah pada pihak yang mengambil keuntungan, merusak hubungan dan silaturahmi antar individu, menimbulkan stres dan kecemasan bagi yang terlilit hutang riba, melanggar ajaran agama dan berakibat dosa, menghambat pertumbuhan ekonomi. Cara menghindari riba. Memahami definisi dan jenis-jenis riba. Memilih produk dan layanan keuangan syariah. Selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap transaksi. Konsultasikan dengan ulama atau ahli keuangan syariah jika ragu atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih.